Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rahmadani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penelitian sastra. Langkah pertama, menetapkan objek material dan penelitian. Yang harus dilakukan dalam setiap penelitian sastra adalah menentukan karya sastra, apakah yang akan dijadikan objek material penelitian, dan permasalahan apakah yang menjadi fokus penelitian atau objek formal. Penentuan objek penelitian berkaitan dengan karakteristik genre sastra, sedangkan fokus penelitian berkaitan dengan ciri-ciri menonjol atau dominan dalam karya sastra tersebut. Berdasarkan dikotomi bentuk dan isi, penonjolan suatu karya sastra dapat terletak pada struktur, bahasa, maupun kandungan tematisnya. Struktur dan bahasa dapat mengacu pada bentuk, sedangkan tematis mengacu pada isi. Dengan demikian, fokus penelitian sastra dapat mengarah kepada ketiga wilayah tersebut. Langkah kedua, menyusun rancangan penelitian. Dalam langkah kedua ini dilakukan perencanaan langkah-langkah yang relevan bagi suatu penelitian sastra secara ilmiah. Alur kegiatan penelitian sastra akan tampak pada rancangan penelitian ini. Sebelum penelitian ini dilakukan, perlu dibangun suatu rancangan sebaik-baiknya agar penelitian memiliki pedoman bagi prosedur penelitian itu harus dilakukan. Lebih dari itu, agar proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, istilah lain untuk menyebut rancangan itu adalah desain penelitian. Setiap penelitian wajib memiliki desain penelitian. Tanpa itu, alur penelitian sastra akan ngawur dan hasilnya tidak bermanfaat apa-apa. Urutan logik, struktur kegiatan penelitian ilmiah meliputi 1. Pendekatan sebagai cara pandang terhadap karya sastra yang akan dipahami dan dianalisis. Yang kedua, teori sebagai landasan berpikir dalam memahami karya sastra. Yang ketiga, metode sebagai cara bagaimana karya sastra sebagai objek penelitian dipahami dan dijelaskan. Yang keempat adalah teknik, merupakan instrumen atau alat untuk memperoleh data primer dalam suatu penelitian. Langkah ketiga, penyusunan landasan teori. Lazim dalam laporan penelitian ilmiah, hal itu disebut dengan landasan teori atau kerangka berpikir. Kalau teori dalam rancangan penelitian memberikan arah dan prinsip-prinsip bagaimana mendekati objek penelitian, sedangkan teori dalam bagian ini menjelaskan pengertian-pengertian yang terkandung dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kerangka berpikir atau landasan teori menjelaskan konsep-konsep yang terkandung dalam fokus dan rumusan-rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas menyarankan pendekatan teori, metode, dan prosedur penganalisisan karya sastra sebagai objek material dan formalnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.